Handi menoleh ke lawannya dengan ekspresi tenang dan bertanya, "Apakah Anda ingin melanjutkan, rekan Dawisweng?" Ekspresi pria itu segera menjadi gelap setelah mendengar itu. "Kemampuan Anda memang jauh lebih unggul dari apa yang saya perkirakan. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menang? Bahkan jika saya harus mengorbankan buah lebih dari 1 abad kultivasi yang sulit, saya akan menunjukkan kekuatan penuh dari lonceng 1000 jiwa ini." Lawan Hani menjadi sangat marah saat dia melihat ke arah lonceng hitam yang saat ini sedang bergulat dengan bunga teratai emas raksasa. Dia kemudian mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya biru melintas di atas kepalanya saat jiwa baru lahirnya muncul lagi. Jiwa baru lahir memasang ekspresi muram saat membuat segel tangan dengan satu tangan sambil mengangkat tangan lainnya ke udara. Sebuah pilar cahaya biru melesat ke depan, memukul lonceng hitam dengan akurasi yang tepat saat jiwa baru lahir mulai melantunkan mantra yang tidak dapat dipahami. Lonceng hitam bergetar sebelum menyerap pilar cahaya biru sebagai bintik cahaya spiritual. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, pria itu mengarahkan jarinya ke lonceng hitam dari jauh, dan itu mengeluarkan dending yang tajam. Semburan fluktuasi spasial yang hebat tiba-tiba meletus dari dalam penghalang cahaya. Setelah itu, celah hitam tipis muncul di udara di atas tanpa firasat apapun. Begitu celah hitam muncul, jiwa baru lahir menjentikan jarinya ke arah lonceng hitam secara berurutan. Dengan setiap jentikan jari berturut-turut, wajah pria itu akan semakin pucat, sementara celah hitam di atas kepala melebar secara bertahap. Setelah banyak bunyi bel, celah hitam telah membentuk lubang setengah lingkaran, di mana angin yin dan qi hitam berputar, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengetahui apa yang bersembunyi di dalam celah. Ledakan tawa yang sangat meresahkan tiba-tiba terdengar dari dalam. Hani berkontraksi saat cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lebih banyak cahaya gabungan esensi surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak berani ceroboh dalam menghadapi harta roh. Tepat pada saat itu, urutan kejadian yang aneh terjadi. Sulur hitam tipis tiba-tiba muncul di udara di sekitar Hanli. Perlahan-lahan berputar di sekelilingnya, tetapi tidak mengungkapkan keinginan untuk menyerang. Hanli sedikit goyah saat melihat itu. Dan sebelum dia bisa mengetahui teknik macam apa itu, sulur hitam tiba-tiba bermanifestasi menjadi formasi cahaya hitam yang menjebak Hani tepat di tengahnya. Hati Hani tersentak kaget saat cahaya gabungan esensi surgawi miliknya meluncur ke arah formasi di sekelilingnya dalam hiruk pikuk. Namun itu jelas sudah terlambat. Cahaya hitam melintas dari formasi, dan setelah pusing, Hani menghilang di tempat bersama dengan kuali raksasa dan bunga teratai emasnya. Detik berikutnya, dia tersandung ke ruang aneh yang dilapisi dengan bayangan hitam, dan tangisan hantu yang meresahkan terdengar di sekelilingnya dalam gelombang yang tak henti-hentinya. Dia telah secara paksa diteleportasi ke dalam celah hitam itu. Hanli awalnya bimbang saat melihat itu, tapi untuk beberapa alasan, senyum kemudian muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, jiwa baru lahir lawannya di luar celah buru-buru mulai melepaskan kekuatan lonceng hitam lagi. Di tengah serangkaian lonceng yang berdenting, celah hitam perlahan menutup, menjadi garis hitam tipis yang panjangnya lebih dari 100 kaki melayang di udara. Jiwa baru lahir kemudian melintas sebelum segera kembali ke tubuhnya. Lawan Hanli kemudian membuka matanya saat senyum sinis muncul di wajahnya. Keretakan hitam itu adalah ruang independen yang dibuka oleh lonceng 1000 jiwa. Meskipun namanya lonceng 1000 jiwa, sebenarnya ada hampir 10.000 jiwa yin yang bersembunyi di dalam harta karun itu. Semua jiwa yin ini adalah jiwa dari binatang iblis yang sangat ganas yang telah disempurnakan menggunakan teknik rahasia khusus, memastikan bahwa mereka mempertahankan hampir semua kekuatan yang mereka miliki saat hidup. Lebih jauh lagi, jiwa utama di dalam lonceng itu bahkan adalah binatang roh surgawi tahap transformasi dewa pertengahan selama hidupnya. Tuannya menemukan itu selama saat-saat sekarat dalam keberuntungan besar, sehingga memungkinkan dia untuk memperbaikinya sebagai jiwa utama dari harta ini. Dengan bantuan dari jiwa yin lainnya, kekuatan jiwa utama dapat ditingkatkan sekitar 2 kali lipat. Selain itu, ada batasan yang sangat melemahkan kekuatan semua makhluk di dalam lonceng selain dari jiwa yin.
sehingga semua kultivator yang diculik ke dalam harta karun ditempatkan pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan demikian, bahkan seorang kultivator transformasi dewa tahap akhir kemungkinan besar akan binasa di sana. Kultivator yang mengenakan baju besi menatap garis hitam tipis di langit, dan cahaya aneh melintas dari matanya, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Sementara itu, lawan Hanli duduk di udara dengan kaki disilangkan, menunggu jiwa Yin di dalam harta untuk melahap Hanli, sehingga dia bisa mengakhiri pertempuran ini. Setelah sekitar 5 menit, lonceng hitam di langit tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya hitam yang tidak menentu mulai memancar darinya, dan semburan tangisan aneh meletus dari dalam, menciptakan tontonan yang sangat aneh untuk dilihat. Lawan Hanli dapat menggunakan harta itu, tapi tidak menjalin hubungan spiritual dengannya, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lonceng hitam tiba-tiba melepaskan denting kesedihan. Setelah itu, proyeksi besar di sekitarnya tiba-tiba hancur. Proyeksi itu hancur menjadi gumpalan ki hitam yang menghilang ke dalam lonceng 1000 jiwa dalam sekejap mata. Mustahil, jiwa utama dihancurkan. Pria itu akhirnya mengerti apa yang terjadi, dan ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, semburan cahaya hitam tiba-tiba menusuk titik tertentu di angkasa di atas kepala, menciptakan lubang hitam seukuran kepalan tangan. Cahaya spiritual melintas, dan semburan cahaya biru melesat keluar melalui lubang dengan cepat mengungkapkan dirinya sebagai sosok manusia. Sebagai seorang kultivator transformasi dewa pertengahan, lawan Hanli telah mendeteksi sesuatu, dan dia buru-buru berbalik ke arah itu. Namun sosok manusia menghilang dalam sekejap, sebelum tiba-tiba muncul kembali di belakang pria itu, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Raungan gemuruh meletus, membuat telinga pria itu berdenging saat kepalan tangan emas terbang ke arahnya. Pria itu tercengang oleh pergantian peristiwa ini, dan tubuhnya tiba-tiba hancur seperti cermin, memanifestasikan 7 atau 8 proyeksi sekaligus yang semuanya melarikan diri ke arah yang berbeda. Kamu tidak akan kemana-mana. Sosok manusia itu secara alami tidak lain adalah Hanli. Dia melepaskan dengusan dingin saat dia meluncurkan serangkaian pukulan identik ke semua proyeksi yang melarikan diri sekaligus, yang semuanya mengenai bagian belakang proyeksi dengan akurasi yang tepat. Semua proyeksi dikalahkan dan menghilang di tempat, tetapi perisai perak kecil muncul di belakang tubuh asli pria itu, menahan tinju emasnya. Namun, perisai perak hanya berhasil menahan tinju selama sepersekian detik sebelum dihancurkan dengan keras. Tinju emas menghantam punggung pria itu tanpa ragu-ragu. Tetapi tepat saat itu melakukan kontak dengan tubuh pria itu, lapisan armor biru tiba-tiba muncul di atas kulitnya. Ledakan bergema meletus saat tinju menghantam baju zirah dengan keras di tengah kilatan cahaya keemasan dan biru yang terjalin. Cahaya biru itu bergetar hebat saat tinju itu menancap beberapa inci ke dalam tubuh pria itu, membuatnya terbang di udara di tengah lolongan kesakitan. Namun Hanli tidak puas dengan hasil serangan itu. Tinjunya telah dipenuhi dengan kekuatan besar, tapi dia merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding bulu, dan hanya sebagian kecil dari kekuatan itu yang benar-benar berdampak pada tubuh lawannya. Kalau tidak, pukulan itu sudah cukup untuk menimbulkan luka parah. Dalam sekejap dia dipindahkan secara paksa ke ruang jiwa Yin. Hanli akhirnya merasakan niat membunuh lawannya, jadi dia secara alami tidak akan menahan serangannya. Meskipun dia terkejut dengan fakta bahwa pukulannya tampaknya telah ditahan, dia tidak membiarkan keterkejutannya memperlambatnya sedikit pun. Saat dia langsung muncul di atas lawannya, dia meraih udara dengan satu tangan, di mana pedang panjang emas tiba-tiba muncul di genggamannya. Baru saja dia akan menancapkan pedang ke tubuh lawannya, lawan Hanli tiba-tiba melepaskan tangisan putus asa. "Berhenti, aku menyerah." Bibir Hanli berkedut setelah mendengar itu, tapi dia benar-benar mengabaikan permohonan belas kasihan itu saat dia menurunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Dengan ketajaman yang gila dari pedang awan bambu miliknya, dia pasti akan mampu mengiris tubuh pria itu dengan bersih menjadi dua, bahkan dengan baju zirah biru yang dia kenakan. Fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di dekatnya saat petak cahaya kuning melesat maju, menyapu lawan Hanli dan menyebabkan dia menghilang di tempat. Dengan demikian, pedang Hanli menghantam udara kosong.
Ekspresi Hani sedikit berubah saat dia berbalik ke arah tertentu. Di sana lebih dari 200 kaki jauhnya, bola cahaya kuning tiba-tiba meletus, diikuti oleh dua sosok manusia yang muncul dari dalam. Mereka tidak lain adalah pengawas pertandingan yang mengenakan baju besi serta lawan Hanli. Pengawas tetap tanpa ekspresi seperti biasa, namun wajah lawan Hanli pucat pasi, dan baju zirah birunya berlumuran darah saat dia menatap tajam ke arah Hani dengan kebencian di matanya. Tampaknya, meskipun pukulan Hani telah ditahan secara luar biasa oleh baju zirah biru, lawannya masih menderita luka dalam. Sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah. Lekukan tinju di bagian belakang baju besinya cukup jelas. Hani melirik lawannya tanpa ekspresi sebelum menyimpan pedang panjangnya dan memberi hormat kepada kultivator yang mengenakan baju besi. "Terima kasih telah masuk, senior. Saya tidak dapat menarik serangan saya tepat waktu dan hampir melukai rekan Dawiswen," Hani berkata dengan ekspresi serius. Lawannya hampir memuntahkan seteguk darah lagi setelah mendengar itu. Tidak dapat menarik serangannya tepat waktu. Dia jelas tidak berniat menarik serangannya sama sekali. Dia menyerang untuk membunuh. Pandangan aneh melintas di mata kultivator yang mengenakan baju besi yang diikuti dengan sedikit senyum di wajahnya. Sangat mudah untuk terjebak dalam panasnya momen dalam pertempuran. Jadi itu sangat bisa dimengerti. Dalam pertempuran untuk tanah roh ini, rekan Dawiswen telah kalah. Jadi rekan Taoishan secara alami adalah pemenang dan akan menguasai tanah roh. Apakah salah satu dari kalian memiliki keberatan? Hani tersenyum setelah mendengar itu. Dia secara alami tidak akan mengajukan keberatan. Lawannya memasang ekspresi marah dan membuka mulutnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Melihat mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, kultivator yang mengenakan baju besi mengangguk sebelum mengarahkan tangan ke arah Hanli. "Serahkan liontin azure gelapmu." Hanli segera membalikkan telapak tangannya setelah mendengar itu, memanggil liontin batu giok biru yang kemudian dia lemparkan ke arah kultivator yang mengenakan baju besi. Kultivator berbaju besi menangkap liontin giok sebelum membawanya ke kristal hijau di tangannya yang lain yang sudah dia siapkan sebelumnya. Batu kecil itu segera menghilang ke dalam liontin batu giok tepat saat keduanya melakukan kontak satu sama lain. "Baiklah, koordinat tanah roh telah disuntikan ke dalam liontin azure gelapmu. Kecuali jika kamu secara sukarela melepaskan tanah roh ini, kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran tanah roh yang diadakan sekali setiap abad. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Pertandingan berikutnya akan segera dimulai." Kultivator yang mengenakan baju besi mengembalikan liontin batu giok ke Hanli sebelum melambaikan tangan meremehkan mereka berdua. Pada saat itu, sebuah celah telah muncul di penghalang cahaya putih di sekitar mereka. Hanli tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada kultivator berbaju besi, lalu menghilang ke kejauhan melalui celah itu sebagai seberkas sayap biru. Sementara itu, lawannya memasang ekspresi gemuruh saat dia juga terbang menjauh dari tempat itu. Namun dia tiba-tiba berhenti dan menatap tajam ke arah yang ditinggalkan Hanli sebelum terbang ke arah yang berlawanan. Meskipun dia menderita luka dalam selama pertempuran yang baru saja selesai, dia masih terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia muncul tinggi di udara di atas tempat yang tidak dikenal, di mana dia tiba-tiba berhenti. "Mengapa auramu begitu kacau? Apakah kamu terluka dalam pertempuran untuk tanah roh?" Suara dingin yang akrab terdengar mengikuti cahaya biru yang melintas di udara di dekatnya. Ular naga hijau mini itu muncul memeriksa pria itu dengan ekspresi dingin. "Maaf mengecewakan Anda, Tuan. Pria itu sangat kuat dan saya dikalahkan olehnya. Jika bukan karena intervensi dari penjaga surgawi, saya pasti akan binasa oleh pedang pria itu." Begitu ular naga hijau muncul, pria itu buru-buru menundukkan kepalanya dengan hormat. "Lawanmu hanyalah seorang kultivator transformasi dewa awal, dan aku bahkan meminjamkanmu lonceng 1000 jiwaku. Bagaimana kamu bisa kalah? Kapan kamu menjadi sangat tidak berguna?" Ekspresi naga hijau menjadi gelap secara signifikan. Keringat dingin segera mulai mengalir di wajah pria itu saat dia menjelaskan, "Saya melakukan semua yang saya bisa, Tuan. Tetapi sepertinya tidak ada akhir dari trik yang bisa dilakukan lawan saya dari lengan bajunya.
Dia memiliki harta roh kuali, dan dia juga mencapai penguasaan penuh seni Vajra. Dia juga memiliki harta roh, dan dia benar-benar menguasai seni Vajra. Naga hijau agak terkejut mendengar itu. Memang, saya hanya berbicara kebenaran, guru. Pria itu sedikit lega setelah mendengar sedikit intrik dalam suara ular naga. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah naga hijau sebelum tiba-tiba menjulurkan cakarnya ke arah pria itu. Sebuah bola cahaya hitam melesat keluar dari tubuh pria itu, membawa lonceng 1000 jiwa ke dalam genggaman ular naga. Ular naga itu dengan hati-hati memeriksa lonceng untuk sementara waktu. Setelah itu, ekspresinya segera menjadi gelap lagi. Pria bernama Weng merasa sangat tidak nyaman saat melihat itu, dan dia bertanya dengan alis berkerut. Pria itu telah mencapai penguasaan penuh seni Vajra. Apakah ada teknik penyempurnaan tubuh lain yang bisa digunakan untuk terus memperkuat tubuhnya, guru? Mencapai penguasaan penuh seni Vajra sudah merupakan puncak di antara prajurit penyempurnaan tubuh fana. Langkah selanjutnya baginya untuk maju adalah secara alami mulai menggunakan beberapa seni kultivasi iblis untuk lebih menyempurnakan tubuhnya. Namun seni kultivasi itu secara alami tidak dimaksudkan untuk manusia. Jadi akan sangat berbahaya baginya untuk terlibat dalam latihan seperti itu. Baginya untuk bisa mengolah kekuatan sihir dan tubuhnya sedemikian rupa, membuat tidak mengherankan bahwa kamu bukan tandingannya. Namun itu tidak menjelaskan bagaimana dia bisa melepaskan diri dari lonceng 1000 jiwaku. Tidak hanya jiwa utama di lonceng hancur, sekitar 60% hingga 70% dari jiwa yang di dalamnya juga hilang. Suara ular naga tiba-tiba mendingin saat dia berbicara. Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan itu. Saya menjebaknya di ruang itu, tetapi dia berhasil melarikan diri tidak lama setelah itu. Dan saya tidak dapat menyaksikan apa yang dia lakukan di sana. Pria itu buru-buru menjelaskan. Ular naga mengamati pria itu untuk waktu yang lama, sebelum menarik pandangannya dengan mendengus dingin. Lonceng 1000 jiwa bukanlah harta yang cukup kuat untuk masuk ke dalam gulungan roh segudang kekacauan. Tetapi itu lebih dari cukup untuk menghancurkan seorang kultivator transformasi dewa tahap akhir. Tampaknya orang ini memiliki harta yang sangat kuat yang menjadi kutukan semua jiwa yin, atau telah menguasai seni kultivasi atribut yang sangat kuat. Saya hanya perlu menangkap beberapa jiwa binatang lagi untuk mengisi kembali jiwa-jiwa yang hilang. Namun kita tidak boleh menyerah dengan harta yang ditinggalkan oleh orang itu. Pria itu sangat gembira, ular naga tidak menyalahkannya lebih lanjut. Tetapi ekspresi ragu-ragu kemudian muncul di wajahnya saat dia merenung. Terima kasih telah menyelamatkan saya, guru. Masalahnya adalah tanah roh sudah menjadi milik pria itu. Jika dia membuat batasan di sekitar tanah rohnya, akan agak sulit bagi kita untuk masuk dan mencari harta di sana. Itu memang akan agak merepotkan. Tapi area tanah roh cukup besar, dan dia tidak akan bisa mengatur begitu banyak batasan kuat dalam waktu singkat. Pergilah ke tempat tubuhku yang sebenarnya berada dalam pengasingan, dan aku akan memberimu sesuatu untuk dibawa ke teman baikku Gong Yanggui. Dia memiliki bendera 5 warna surgawi yang memiliki kemampuan penyembunyian yang luar biasa. Pinjam itu darinya, dan kita akan menyelinap ke tanah roh pada kesempatan yang tepat. Kita akan sangat berhutang budi pada iblis tua Gongyang, gerutu ular naga hijau. Pria itu tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan, dan hanya bisa mengangguk tegas dengan ekspresi hormat di wajahnya. Sementara itu, Hani baru saja terbang keluar dari kota surga dalam dan sedang melakukan perjalanan menuju dataran di luar kota. Setelah bertarung memperebutkan tanah roh, dia langsung menuju area tanah roh yang dia pilih daripada kembali ke istana penerbangan roh. Dengan kemampuan Hani saat ini, dia dapat terbang dengan sangat cepat dan hanya membutuhkan sekitar 3 hingga 4 hari untuk mencapai rangkaian pegunungan yang rimbun. Ini adalah apa yang disebut Gunung Suara Agung, dan Hani berhenti di udara di atas salah satu gunung di pegunungan. Dia memindai pandangannya ke gunung besar ini yang berukuran ratusan ribu kilometer, dan matanya menyempit dengan ekspresi merenung. Meskipun ini adalah yang paling rendah dari 3 pegunungan yang ditampilkan oleh pavilion giok surgawi, itu masih satu set pegunungan yang dapat digunakan untuk kultivasi oleh kultivator transformasi dewa, sehingga secara alami memiliki kepadatan ki spiritual yang tinggi.
Dibandingkan dengan apa yang disebut tanah suci kultivasi di dunia manusia, perbedaannya adalah siang dan malam. Setelah memeriksa gunung untuk sementara waktu, Hani mengangguk puas sebelum turun ke pegunungan sebagai seberkas cahaya biru. Tidak lama setelah itu, dia sudah menempuh jarak lebih dari 50.000 km. Meskipun dia terbang dengan kecepatan yang mencengangkan, indera spiritualnya yang kuat memungkinkan dia untuk mendeteksi segala sesuatu dalam radius lebih dari 5.000 km. Sepanjang jalan, dia telah melewati 4 atau 5 batasan yang berkilauan, yang jelas merupakan tempat tinggal gua para kultivator lainnya. Hani tidak mengindahkan tetangga ini dan terus terbang ke depan. Setelah melewati hampir seluruh pegunungan, Andi akhirnya menemukan sebidang tanah roh di peta miliknya. Sebidang tanah membentang lebih dari 10.000 km dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Selain itu, bahkan tidak ada satupun kultivator di sini selain dirinya sendiri. Andi sangat gembira, tapi dia tidak terburu-buru untuk membangun tempat tinggal gua. Sebagai gantinya, dia terbang dalam lingkaran di sekitar pembatasan beranotasi di peta yang menunjukkan batas-batas area tanah rohnya. Selama proses tersebut, dia akan melemparkan bendera formasi putih secara berkala, yang semuanya terkubur ke dalam tanah dan menghilang. Bendera formasi ini hanya harta dari kelas terendah, dan hanya memiliki efek ilusi yang sangat lemah. Mereka hanya ada di sana untuk tujuan simbolis, menginformasikan kultivator terdekat lainnya bahwa sebidang tanah ini sekarang memiliki pemilik. Dengan demikian, berfungsi sebagai peringatan terhadap pelanggar, disengaja atau tidak. Setelah itu, Hani mulai melakukan perjalanan melalui daerah ini dengan santai. Lebih dari setengah hari kemudian, dia menemukan beberapa tambang roh kecil dan beberapa tanaman spiritual yang tumbuh secara alami. Tentu saja, batu roh dan obat-obatan spiritual yang dapat ditemukan di lokasi itu semuanya kalibernya cukup rendah. Dan kemungkinan besar pemilik tanah ini sebelumnya bahkan tidak mau repot untuk menggali dan mengolah tempat itu. Situs-situs ini tentu saja tidak terlalu menarik perhatian Hanli, tetapi mereka datang sebagai kejutan kecil yang menyenangkan baginya. Setelah memeriksa seluruh area, Hani melayang di udara tinggi di atas pusat area tanah roh dengan ekspresi merenung di wajahnya, merasa sedikit bingung. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang tempat ini, tetapi lawannya telah berusaha keras selama pertempuran mereka. Mungkinkah dia hanya menargetkan tempat ini karena bermanfaat untuk kultivasi salah satu teknik rahasianya? Hani menggelengkan kepalanya untuk menolak gagasan itu begitu muncul di benaknya. Reaksi lawannya karena kalah dalam pertempuran menunjukkan bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Selanjutnya, tanah roh adalah area yang sangat luas. Mengapa dia rela pergi sejauh ini untuk sebidang tanah khusus ini? Sampai-sampai dia siap untuk membunuhnya. Tampaknya tempat ini harus diselidiki lagi dengan lebih hati-hati. Jika tidak, Hani merasa seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus mengganggunya, dan dia tidak akan bisa berkultivasi dengan hati yang tenang. Setelah membuat keputusan, Hani mulai mempertimbangkan untuk membangun tempat tinggal gua.